Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita ya. Di video kali ini kita akan mereaction ya, terhadap sebuah narasi yang sedang viral ya mengenai RUU perampasan aset yang melibatkan Puan Maharani, Prabowo Subianto, KDM dan Salsa Erwina ya. Kita akan lihat fakta sebenarnya dan opini klarifikasi ya. Jadi mari kita akan menyimak ya. Menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Emang dasar nggak tahu diri, tahu nggak? Tapi meskipun lu minta maaf, nggak bakal gue maafin, tahu nggak? Maaf gue ini nggak pantas buat orang nggak tahu diri kayak lu. Harusnya kalian semua merasa malu dengan apa yang terjadi di situasi Indonesia saat ini. Akan kita perjelas apa tuntutan kita. Kita mau kalian bertanggung jawab dan bertingkah sesuai dengan apa yang kalian janjikan. Kali ini kalian tidak bisa lari dan tidak bisa berkilah lagi. Karena aspirasinya sudah sangat jelas dari masyarakat. Kalau memang kalian mau menunjukkan bahwa kalian masih berpihak kepada masyarakat. Pertama, sahkan rancangan undang-undang perampasan aset sekarang juga. Kita minta KPK, pahlawan kita, untuk segera cek seluruh harta dan aset mereka. Apakah itu didapat dari uang yang benar-benar legal atau ada permainan-permainan dari harta-harta tersebut. Crazy rich itu tidak mungkin bisa sekaya itu tanpa melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara hukum. Ya KPK, aku baru pikir apa aku yuk. Lo KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrak-ubraknya Pak Hasto itu. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi meneng, we. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Nggak ada. Tadi aja sebelum kesini yang ngono. Kali-kali sopo ngono yang rentep-rentep itu loh kan akeh. Ntar kalau saya ngomong katanya saya ini tidak apa ya, tidak sopan. Masa kalian gitu ya takut? Sebenarnya takut tuh apa tuh? Saya kan udah ngomong tuh ilusi. Padahal di parlemen sudah sepakat siapa yang melakukan korupsi di era pandemik hukumannya mati. Tapi akhirnya Ibu Megawati interupsi. Jangan dihukum mati. Kalau dihukum mati kaderku habis semua. Nah itu. Kenapa? Mayoritas wali kota, bupati, dan pejabat yang tersangkut korupsi yaitu dari PDIP itu ranking 1. Nah kalau dijebloskan atau dihukum mati semua ya habis itu kader-kader PDIP. Nah, itu seperti itu. Barang yang kebetulan bendaharanya PDIP. Itu kalau di koran cuma 25 triliun, tapi Pak Novel Baswedan yang penyidik senior KPK menyatakan itu yang dirampok sama Menteri Sosial Pak Juliari Batubara itu 100 triliun di era pandemik, Pak. Saya tangkap bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Dan di belakang saya presiden kan paling tinggi kan ya paling tinggi di sini. Itu yang satu persatu saya yang kejar satu persatu. Diterapkan oleh Pak Purbaya, responnya banyak yang mendukung. Sama pemerintah nggak bisa, kalau menurut saya baku tikam, karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup, kalau ini diteruskan, itu bisa membuat pemerintah kelihatan lemah. Pemerintah kelihatan nggak solid, pemerintah kelihatan gampang untuk dipecah belah, gampang untuk diadu domba. Ini bahaya nih persepsi ini kalau dikembangin lama-lama. Misalnya menteri berantem sama gubernur. Itu mungkin hari ini kita melihatnya jadi hiburan, nggak apa-apa sementara. Karena waktunya masih. Tahu nggak penghasilan affiliate aku udah segini padahal cuma. Jadi faktanya ya dari Bu Puan sendiri dan siapa namanya Bu Mega itu gak mau tergesa-gesa untuk membahas RUU perampasan aset teman-teman ya. Sementara dari Pak Purbaya sendiri ya, dari Prabowo itu memang mendukung sebenarnya untuk pengesahan RUU teman-teman ya. Tapi menurut saya RUU perampasan aset ini penting banget ya buat memberantas korupsi itu ya. Tapi jangan apa namanya, jangan terprovokasi teman-teman ya. Kalian kita semuanya harus mendukung ini untuk mengesahkan perampasan aset ini. Nah kuncinya di mana? Kuncinya ada di ketua DPR. Nah ini nih orangnya ya. Nah kalau ini setuju mau mendengar suara rakyat, padahal kan rakyat itu udah bersuara tuh ya. Semuanya dari ujung sampai ke ujung, Sabang sampai Merauke. Siapa sih yang nggak mau kalau undang-undang ini di apa namanya disahkan ya? Udahlah, nggak usah banyak drama. Ngapain takut ya? Yang takut tuh kalian. Kalau perampasan aset itu disahkan, yang takut itu kalian temen ya. Tapi kalau lama-kelamaan orang akan melihat ini sebagai ketidaksolidan
pemerintah. Kenapa banyak pejabat itu ketika dikritik bukannya memperbaiki diri, memperbaiki kinerja, malah sibuk lagi mengklarifikasi dan sibuk lagi menyerang balik orang-orang yang mengkritik dia. Yang lucu nih, kritik sama pejabat aja dianggap sebagai baku hantam. Bukan Nah, ini Hasan Nasbi juga ini. Repot lah. Alamak. sebagai koreksi positif. Kapan majunya negara kita kalau pejabat kita itu selalu memikirkan bagaimana agar orang tidak mengkritik, bukan bagaimana caranya untuk memperbaiki diri. Kalau saya di sini sepakat mendukung Pak Purbaya, teman-teman ya. Karena Pak Purbaya sudah terbukti hasilnya. Kalau ini kan hanya sekedar apa, teori dan narasi saja, teman-teman. Buktinya mana, Pak? Ya. Apalagi nih sampai menghabiskan waktu, tenaga, biaya untuk membangun brandingan yang positif. Pemerintah itu cukup bekerja dengan baik dan benar, maka citra positif itu akan datang dengan sendirinya. DPR minta Purbaya buat stop mengomentari kebijakan kementerian lain. Ini gimana ceritanya? Bisa-bisanya bendahara negara yang mengatur keuangan negara itu nggak boleh mengomentari kementerian lain. Di mana kebijakan-kebijakan dari kementerian lain itu berkaitan langsung sama kementerian keuangan. Ibaratnya ada bendahara di sekolah nggak boleh komentari bagian perlengkapan yang mau beli sapu 10. Kan nggak masuk akal. Padahal ya bagian perlengkapan itu butuh uang buat beli si sapu. Jadi ada kaitannya sama bendaharanya. Tapi nggak boleh dikomentarin. Ini logical fallacy apa lagi yang dibawa sama DPR, perwakilan rakyat kita katanya. Purbaya selalu mengatakan sesen pun serupiah pun uang yang berasal dari pajak rakyat itu kan harus terbuka dan transparan. Berapa besar negara menerima pajak rakyat digunakan untuk kebutuhan apa? Untuk kegiatan dan program apa saja, sejauh mana dia memberi manfaat atau tidak kepada rakyat. Nah, teman-teman, Hasan Nasbi nggak suka dengan gaya Purbaya seperti ini. Nah, ini bahaya nih, teman-teman. Ya kalau teman-teman melihat Purbaya dan Hasan Nasbi, kira-kira mana yang benar? Mana yang sok-sokan? Kalau saya jelas, yang benar adalah Purbaya. Yang sok-sokan dan yang nggak benar adalah Hasan Nasbi. Jelas ya. Jelas. Hasan Hasbi minta Purbaya berhenti kritik pejabat lain kalau mau di ruang yang tertutup. Gak mau, gak boleh Pak. Harus di ruang terbuka. Biar kita semua tahu apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh para pejabat kita ini. Kalau memang ada yang busuk, ya biarin aja dibuka ke publik. Kita sebagai masyarakat seneng kok ngelihat pejabat kita ini saling buka-bukaan gitu. Kalau di ruang tertutup cuma kalian aja yang tahu, lah masyarakat nggak tahu apa-apa dong. Terus kalau ada sesuatu yang nggak baik yang terjadi di lingkungan pemerintahan dan itu ditutup-tutupi, ya kita nggak bisa melakukan apa-apa, kita nggak tahu apa-apa. Bisa aja kalian kong-kali-kong kan untuk menyelesaikan kebusukan itu dengan cara kalian gitu. Dengan dibuka ke publik sehingga masyarakat tahu. Jadi kita juga bisa nih menilai mana sih pejabat yang bekerja dengan baik, mana yang nggak bekerja gitu. Lagian sekarang ini kan eranya keterbukaan ya. Semakin terbuka, semakin baik. Ngapain juga ditutup-tutupi gitu loh. Betul. Lagian kenapa sih nih para pejabat kalau ada pejabat yang ceplas-ceplos terbuka kepada masyarakat, kerjanya juga cuma mentingin masyarakat, kenapa sih pada antipati gitu? Takut boroknya dibongkar, takut. Saling kritik antar pejabat, saling mengkoreksi antar pejabat itu bagus, malah bagus gitu. Karena jujur aja yang tahu dalam-dalamnya itu juga kalian semua kan, bener nggak? Kalau bukan kalian yang mengkritik, siapa lagi? Masyarakat itu kalau datanya ditutup-tutupi, ya masyarakat nggak akan tahu. Dengan ada pejabat yang ngebuka itu ke publik, akhirnya masyarakat jadi tahu dan cari tahu. Lowongan digital marketing Betul. banyak banget ya. Digital marketing Aneh itu apa ya? tuh. Digital marketing itu kerjaan. Dan masyarakat ikut mengawasi serta mengkritik pejabat-pejabat yang tidak bekerja dengan baik. Jadi jangan anti kritik, Pak. Saya yakin banyak masyarakat di Indonesia ini yang ngedukung Pak Purbaya untuk terus menyuarakan keterbukaan gitu. Apalagi Pak Purbaya ini kan sebagai bendahara negara ya, pegang duit negara gitu. Jadi dia juga wajib tuh kalau memang ada kementerian, pejabat lain atau gubernur atau apapun yang berhubungan dengan keuangan negara yang tidak bisa menggunakan uang negara dengan baik, ya nggak apa-apa diungkap ke publik, dikritik. Bagus dong. Pak Purbaya, sekarang masyarakat Indonesia lagi ngefans berat sama Bapak termasuk saya. Mohon jangan kecewain kami ya Pak. Tenang aja Pak, kalau misalnya ada yang sentil-sentil Bapak nih ya, mau menjatuhkan Bapak, masyarakat Indonesia Pak yang turun langsung Pak membela Bapak. Baru kali ini gue ngelihat menteri yang jos mantap bekerja untuk Sebenarnya presiden dan banyak rakyat. yang mendukung Pak Omongannya Purbaya juga ya. masuk akal semua. Termasuk Tingkahnya saya masuk akal sendiri. semua. Otaknya kepake beneran. Nah beginilah yang dimau masyarakat, menteri atau pejabat yang lainnya yang tidak terkontaminasi dengan partai politik, yang Betul. bekerja sesuai dengan keilmuannya. Betul. Jadi ilmu yang dia pakai untuk mengambil kebijakan itu tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan politik ataupun partainya. Hasan Nasbi, komisaris PT Pertamina sekaligus mantan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengkritik Purbaya dengan mengatakan agar berhenti mengkritik pejabat lain. Kalau mau di ruang tertutup aja. Ini menyentil bagaimana cara Pak Purbaya yang dianggap seolah menjelek-jelekan pejabat kita. Jadi pada intinya Pak Hasan ini menganggap bahwa cara kritikan dari Pak Purbaya menyebabkan kegaduhan. Bener banget. Jadi kalau bicara konteks pemerintah, sesama anggota kabinet ini tuh bisa melemahkan solidaritas di kubu pemerintah. Dan kalau mau mengkritik seharusnya memang di ruangan tertutup, kata beliau. Tapi pernyataannya ini langsung dapat kritikan tajam dari netizen karena sebenarnya perbedaan pendapat itu wajar aja. Bahkan Hasan Nasbi menilai bahwa kebiasaan seperti ini kalau terus
berlanjut, publik bisa memandang pemerintah sebagai kelompok yang tidak solid. Namun bagi netizen, justru perpolitikan yang seperti inilah yang diharapkan untuk membenahi sistem dan memperlihatkan kepada publik bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Iya benar banget, kalau sesuatu dibicarakan secara tertutup dan seolah-olah semuanya baik-baik aja, itu justru berbahaya. Nah itu dia, makanya dibutuhkan sosok seperti Pak Purbaya, menilai dan mengkritik secara langsung meskipun menyebabkan kontroversi. Tapi akhirnya publik bisa menilai siapa yang kinerjanya bagus. Kalau memang tidak bersalah dan kalau memang kinerjanya benar, ya pasti nggak akan takut dong dengan kritikan. Aduh, satu Purbaya saja para pejabat sudah merasa terusik. Coba bayangkan, kalau di negara ini ada 2 atau 100 Purbaya. Tapi buat saya beliau itu asik. Karena Menteri Keuangan sekarang yang mendemonya para pejabat, bukan rakyat. Nggak seperti Menteri Keuangan yang kemarin. Pecah. Hasan Nasbi digeruduk netizen, pamer isi DM berisi kata-kata mutiara, usai sentil gaya komunikasi Purbaya. Lengar, lu bukannya perbaikin kinerja lu, bukannya kerja yang benar, malah pamer isi DM. Kalau kagak mau dikritik, jangan jadi pejabat. Kalau jadi pejabat, kudu siap dikritik. Siapa suruh lu orang lagi begawe bener, lu kritik. Kalau jadi pejabat, kudu terima konsekuen. Nundukkan sini dikit, gue takol pala lu, biar beneran dikit lu. No, Pertamina rapihin. Berulang kali gue ngomong sama lu, rapihin Pertamina, sampai ada yang debet, gono, berebut masal. Bukan yang ngerapihin kinerja, malah pamerin isi DM. Lu pegawai juga kagak becus pakai ngeritik orang. Pertamina nih bukan makin rapi, malah makin kayak comberan kualitasnya. Apa emang diganti sama lu jadi comberan? Gregetan gua, digaji tinggi bukannya ngerapiin kerjaan, bukannya benerin kualitas, malah pamer isi DM. Gua gablokin. Mundur lu dari jabatan lu kalau orang mau dikritik mah. Urusin be kerjaan lu, jangan ngurusin kerjaan orang. Pak Boy ya orang baru di pemerintahan tapi bener kerjanya rapi, gue liatin. Orang kayak lu, Pertamina no makin kayak comberan. Gregetan banget gua, bukannya benerin kualitas BBM, bukannya benerin gawean lu, rapihin gawean lu dewek, malah ngeritik orang, malah pamer isi DM. Dan buat gua tajong be rasanya. Deh, medat banget lo. Yang seharusnya kalian kritik itu Baik. Jadi intinya teman-teman ya, yang pertama terkait RUU perampasan aset itu memang nyata ya, dan itu fakta, dan perlu kita dorong teman-teman ya, karena ini perlu banget ya, apalagi dengan disahkan RUU perampasan aset itu setidaknya minimalisir pejabat-pejabat itu yang korup teman-teman ya. Jadi mereka berpikir 2 kali. Sayangnya kenapa tidak dibahas dengan serius ini tentang RUU perampasan aset? Ada apa dan mengapa? Kenapa? Padahal rakyat itu setuju banget ya. Gila sih. Seharusnya tuh DPR kan harus mendengarkan suara rakyat ya. Tapi kenapa ketakutan gitu loh. Nah, kemudian kalian kalau gini aja lah, saya bertanya kepada kalian, apakah kalian setuju ya ketika RUU ini harus disahkan tapi tanpa dengan adanya drama-drama politik yang seperti inilah ya. Kalau kalian setuju, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mari kita diskusikan bareng-bareng dengan akal sehat kita ya. Kalau kalian nggak setuju, berikan alasannya kenapa ya. Gampang aja. Mungkin itu aja ya. Lanjut ke berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.